Bismillahirrahmanirrahim. Yang telah dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis rawahu Imam Tirmizi, bahwa siapapun orang yang mampir duduk bersama dalam rangka untuk mencari ilmu, belajar agama Islam, maka secara tidak langsung dia masuk dalam bagian orang-orang yang diberi keutamaan oleh Nabi masuk di taman-taman surga, atau yang dimaksud dengan Riyadul Jannah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartu bi Riyadil Jannah farta'u." Kalau kalian mendapati di situ ada taman-taman surga, maka mampirlah, masuklah. Hendaknya kalian sebentar untuk mengikuti apa yang ada di dalamnya. Qalu ya Rasulullah wa mariyadul jannah, apa itu yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Nabi menjelaskan, yaitu adalah khalaqi dzikr atau majalisil ilmi, majelis ilmu. Dan kita bangga, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menuntun hati kita untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Secara tidak langsung kita termasuk orang-orang yang dijelaskan oleh Nabi, dijanjikan oleh Nabi, kita duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita, rasa tahmid alhamdulillah, yang dimana tidak terasa kita sudah masuk di awal, yaitu bulan Sya'ban. Ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Kalau kita insya Allah lihat tarikh atau tanggalan, maka secara tidak langsung begitu cepatnya waktu berlalu. Insya Allah kurang lebih bulan Ramadan, bulan yang betul-betul dimuliakan oleh Allah, disucikan oleh Allah, sebentar lagi insya Allah akan kita rasakan, akan kita nikmati. Yang dimana di bulan Ramadan itu penuh dengan berbagai keutamaan, berbagai fadilah, berbagai pahala, berbagai janji dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kebiasaan, tradisi yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf as-solih, generasi terdahulu yang terbaik, saya kutip di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah azza wa jalla. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mencantumkan berbagai kaul-kaul, akwal, perkataan para ulama salaf. Di antaranya yaitu Yahya bin Ibnu Katsir, Yahya bin Ibnu Katsir rahimahullah azza wa jalla. Ini beliau ketika memasuki 3 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, Yahya bin Ibnu Katsir, ini seorang ulama salaf, ini membiasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya apa? Allahumma baligni ila Ramadan, atau dalam lafaz yang lain, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasalamhu minni mutaqabbalan. Ini kebiasaan ulama salaf. Jadi sebelum datang Ramadan ini, ya, beliau sudah mempersiapkan diri dengan berdoa kepada Allah, dengan doa yang saya sebutkan tadi, apa? Ya Allah, Allahumma
salimni ila Ramadan, semoga engkau beri keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan sampai datangnya bulan Ramadan. Ini doa yang dipanjatkan oleh Yahya bin Abi Katsir di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Wa salim li Ramadan, ya Allah, semoga engkau beri kepada diriku keselamatan, kesejahteraan, sehingga saya bisa betul-betul menemui bulan Ramadan. Wa tasalamhu minni mutaqabbalan, ya Allah, semoga engkau terima amal ibadahku nanti ketika aku melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Itu doa Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama salaf. Ini membiasakan setiap menyambut bulan Ramadan, sebelum bulan Rajab, bulan Sya'ban, beliau selalu berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan, supaya dihantarkan bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia ingin merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Tamu yang agung, tamu yang Allah banggakan, tamu yang Allah sucikan. Di antara tamu-tamu yang lain, di antara bulan-bulan yang lain adalah bulan Ramadan. Makanya para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah karena ini bulan Ramadan sebentar lagi, kurang lebih 1 bulan berjalan, maka perkenankan diri saya pribadi untuk menyampaikan terkait dengan tema, yaitu menggapai kemuliaan di bulan Ramadan. Nanti akan kita kupas secara gamblang terkait dengan keberkahan, keutamaan, keistimewaan, sunnah-sunnah di bulan Ramadan, kewajiban yang diharamkan, yang diperbolehkan, dan hukum-hukum terkait dengan orang-orang yang tidak diperbolehkan tidak berpuasa dan yang lain, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kemudian kita untuk belajar memahami tentang ibadah puasa Ramadan, sehingga nanti pada bulan Ramadan saat kita berpuasa kita sudah siap ilmu, siap mental, dan siap hati yang bersih. Itu para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka yang terkait dengan masalah kemuliaan, keberkahan, dan keutamaan, keistimewaan di bulan Ramadan, ini ada beberapa poin. Jadi para ulama selalu mencatat di dalam kitab-kitab mereka tentang fadilah-fadilah, tentang keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama para jamaah, apa saja keistimewaan, keutamaan, dan keberkahan di bulan Ramadan? Yang pertama adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Al-Quran diturunkan dan juga Allah mewajibkan berpuasa bagi mereka yang beriman. Bagi mereka yang beriman. Ini yang pertama. Dalilnya buka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-103 dan juga 183 dan juga 185. Jadi 183 sampai 185. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Insyaallah, ini keutamaannya ya. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Kenapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Karena Allah akan menyiapkan bahwa cikal bakal Al-Quran ini menjadi
aturan hidup bagi kehidupan manusia di muka bumi ini menjadi kitab yang terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Sehingga dipilihlah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan bertepatan saat itu pula Al-Quran diturunkan 10 hari terakhir. Subhanallah. Jadi nggak main-main ini ya. Jadi kalau Allah itu ingin memberikan satu keistimewaan kepada hambanya yang beriman ini, nggak main-main, nggak tanggung-tanggung, dipilih waktunya yang paling istimewa. Apa itu? Di mana? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Coba kalau seandainya ada tamu, kita sebagai tuan rumah, tamu yang agung, tamu yang mulia, kira-kira kita sebagai tuan rumah ini bagaimana penyambutan kita terhadap tamu yang akan kita sambut? Jelas sambutan yang luar biasa, hidangannya enak, minumannya juga enak, ditata dengan rapi, rumah dibersihkan. Tujuannya apa? Untuk menyambut tamu yang betul-betul kita muliakan dia. Sama ketika Allah Azza wa Jalla, ketika betul-betul dia memuliakan tamu, yaitu bulan Ramadan, saat itu pula Allah turunkan hidangan yang luar biasa. Apa itu? Al-Quran. Subhanallah. Kitab yang Allah sucikan, yang Allah jaga sampai hari kiamat. Tujuannya apa? Akan memberikan petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang paling adil, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mengandung keselamatan. Gak main-main. Hidayah, petunjuk, keselamatan, sekaligus kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Nah, ini hadiah dari Allah ini. Jadi Allah memberikan hadiah kepada hambanya yang beriman itu pada bulan Ramadan, bulan yang istimewa, dan hadiahnya istimewa, gak main-main. Dipilih harinya yang istimewa, bulannya istimewa, kitabnya istimewa, harinya yang dipilih ketika diturunkan kitab atau hidangan yang Allah turunkan dari langit ini yang istimewa. Bagaimana enggak yang luar biasanya Allah ini? Ini yang beriman menyambutnya senang sekali, ya senang, sumringah. Insya Allah, bulannya istimewa, harinya juga istimewa, hidangannya berupa kitab Al-Quran ini istimewa. Ya, ini tidak berlaku kepada nabi-nabi atau rasul terdahulu, nggak berlaku. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada waktu yang istimewa. Kapan itu? Yaitu yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, maka dari situlah Al-Quran diturunkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada malam-malam ganjil. Saat itu Allah menurunkan 2 surat yang berbeda. Yang pertama di dalam surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44. Nanti Bapak Ibu dibuka ya, Ad-Dukhan, asap. Dukhan itu asap. Ya. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang kedua kalau tidak salah ya, dan ketiga, ini Allah jelaskan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini, kata Allah, di malam yang diberkahi. Sesungguhnya aku akan memberikan peringatan bagi mereka yang tidak pernah
memahami, menghimbau mau menerima petunjukku. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga atau kedua. Ya, kedua ya. Al-Quran diturunkan malam yang berkah. Malam yang berkah itu malam yang bagaimana? Dijelaskan secara gamblang oleh Allah, lebih jelas di dalam surat Al-Qadar. Insya Allah hafal semua Bapak Ibu ya Al-Qadar ini ya. Kalau nggak hafal, segera untuk dihafalkan untuk persiapan bulan Ramadan. Allah turunkan surat Al-Qadar 3 ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Subhanallah. Sesungguhnya kata Allah, aku turunkan Al-Quran ini fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan. Hai Muhammad, tahu nggak kamu apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan adalah malam yang lebih baik daripada apa Bu? Pak? 1000 bulan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ketika orang melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, pas bertepatan Al-Quran diturunkan, saat itu pula Allah akan betul-betul memberikan hadiah sebanyak-banyaknya. Allah sudah turunkan hidangan berupa Al-Quran ini, dan Allah menjanjikan akan memberikan bonus yang gak tanggung-tanggung bonusnya. Apa itu? Siapapun mereka yang betul-betul giat dan semangat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 10 hari terakhir, bonus-bonus yang Allah berikan yang tanggung-tanggung. Apa? 1000 bulan itu berapa? Berapa tahun? 83 sampai 84 tahun. Dihitung sendiri. Maksudnya apa? Ketika orang ibadah bertepatan pada malam-malam ganjil atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bertepatan hidangan Allah, Al-Quran ini diturunkan dari langit, saat itu pula maka Allah memberikan bonus yang banyak. Orang yang ibadah saat itu malam itu, ketika dia mendapatkan malam ganjil yang diturunkan Al-Quran bertepatan di dalamnya, pasti situ Lailatul Qadar turun. Dia ibadah yang dikerjakan satu malam saja itu lebih baik daripada 84 tahun. Satu malam saja. Satu malam saja. Bagaimana kalau malam-malam selanjutnya? أقسام صيغت ميسورة بالوجه وربع أو سورة أو حزب جزء Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Ibnu Majah, hadis ini sahih, ولنعرف فيه المتشابه ما ذكر المولى في كتابه أقبل للحفظ ومن بابه صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم apa kata Rasulullah SAW? الله يوافيكم بكلام يناديكم الحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم وعلوم أخرى في القرآن
yang selidak 70 niku mau gede banget. Apalagi sekarang zaman micin, ya, zaman penyakit ini, ya. Makanan sehingga karu-karuan, makanan ini kita dibuat pusing, serba ya, mengandung hal-hal yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Kita lihat sekarang orang sakit ini nggak pandang umur sekarang, umur masih 20, 30, 40 sudah penyakitan, kena kanker, ya, kena liver, kena jantung, stroke. Di antara faktor yang menyebabkan orang sakit 30-40% makanan. Yang lainnya itu sebagai faktor juga pendukung pikiran, udara, kita makanan juga diobati dengan zat-zat yang berbahaya, pestisida dan yang lainnya. Jadi umur umatnya ini di akhir zaman sampai kita sekarang ini kita rasakan yang lebih umur 60-70 ini jarang sekali Bapak Ibu. Ya, beda dengan mbah-mbah kita dulu mungkin sampai umur 70, 80, 90 karena ya, campuran dengan bahan-bahan obat yang berbahaya itu sangat sedikit sekali. Mungkin itu salah satu faktor yang melatar belakangi kadang-kadang umur itu melebihi 60-70 sedikit. Kalau bisawab meskipun takdirnya adalah urusan Allah, tapi juga bisa penyebab kematian seseorang itu karena persoalan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dengan keistimewaan bulan Ramadan itu Allah menjanjikan apa? Orang yang dimana ketika ibadah di situ akan diganjar, akan diberi pahala yang besar, bonus yang besar. Satu malam dia ibadah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka itu lebih utama daripada dia ibadah selama 83 tahun atau 84 tahun. Gak main-main ini. Mana Ustaz dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang dia berdiri melaksanakan ibadah salat sunnah, sunnah loh ya, bukan wajib. Sunnah, apa itu? Ada yang mengatakan salat tahajud, qiyamul lail atau salat tarawih, ditutup dengan witir. Makanya para ulama salaf dulu itu kalau 10 hari terakhir itu pekerjaan-pekerjaan itu ditinggalkan. Ulama dulu ya, atau orang-orang dulu. Kenapa? Dia jangan sampai nanti tertinggal atau jangan sampai dia ini terhambat atau terhalangi untuk mendapatkan kemuliaan tadi. Jangan sampai disia-siakan waktu yang 10 hari tadi, digunakan untuk ibadah. Ada yang kerja, ya tetap ada yang kerja, tapi itu diminimal mungkin, ya. Yang biasanya semangat kerja, ya itu dikurangi, persentasenya itu dikurangi. Ada juga yang betul-betul ditutup pekerjaan tadi, konsentrasi 10 hari terakhir ibadah, nggak tanggung-tanggung. Banyak mereka yang itikaf, 10 hari terakhir. Bapak Ibu, para jamaah, niatkan dalam hidup kita seumur hidup minimal itikaf itu sekali seumur hidup. Itu paling melirit, betul saya katakan, ya. Jadi orang hidup itu selama kita hidup di dunia, kita itikaf misalkan di masjid dalam rangka untuk menyambut kemuliaan Lailatul Qadar supaya kita dapat pahala 84 tahun. Ya, perbandingan ibadah saat itu kita satu malam saja untuk mencari Lailatul Qadar, malam-malam ganjil, maka minimal seumur hidup kita sekali aja. Niatkan dalam diri kita, saya harus itikaf. Saya harus itikaf. Niatkan, azam dalam hati kita. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya niat, serahkan kepada Allah urusannya. Itu Bapak Ibu ya. Niat ya.
Wah, abot Ustaz, bisnisku kalau Ramadan tuh rame sekali. Subhanallah, ya, bisnis. Padahal ya tidak akan berkurang harta ini. Bisnis itu bisa dicari, tapi kalau Lailatul Qadar nggak bisa dicari lagi. Iya, kalau kita ini nggak meninggal setelah Ramadan, kalau isdet, kalau bar wassalam, apa yang terjadi? Rugi betul, rugi betul. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang lain Imam An-Nasa'i, "Idza atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak fardhu alaikum siyamahu fi yuftahu abwabul jannah wa fihi tufahu abwabun nar wa fihi ya ugliqat wasubrati syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurima." Ini bisa dibuka di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, hadis penjelasan tentang ayat ini tadi, surat Al-Baqarah 185. Hadisnya panjang ini. Nabi ketika malam pertama bulan Ramadan khutbah. Nabi khutbah biasa memberikan wejangan, Bapak Ibu. Apa khutbah Nabi? Wahai para sahabatku, apabila datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah, maka saat itu pula Allah mewajibkan kalian berpuasa dan mensunahkan kalian untuk sholat tarawih. Di dalam bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Di dalamnya ada satu hari lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi dia mendapatkan kebaikan, alangkah ruginya hidupnya dia. Coba, ya rugi Pak. Belum tentu tahun yang akan datang kita ini bisa ditakdirkan ketemu dengan bulan Ramadan. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab para ulama yang menjelaskan alangkah ruginya umur ketika dia berlalu, dia terhalangi mendapatkan kebaikan. Maksudnya apa? Ketika bulan Ramadan dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar, padahal itu bonus yang luar biasa, bonus yang luar biasa, insyaallah. Itu para jamaah. Kemudian yang selanjutnya, keberkahan keutamaan pada bulan Ramadan, Allah telah menjanjikan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ini dalam rangka untuk memuliakan dan menghormati tamunya Allah, yaitu bulan Ramadan, bulan yang suci. Sampai seperti itu janjinya. Maksudnya apa para jamaah? Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, ini kita buka sarahnya. Ini bisa kita buka penjelasannya. Imam Al-Qadhi Al-Iyad rahimahullah azza wa jalla di dalam kitab Minhaj Sarah Sahih Muslim, ketika menjelaskan hadis ini, hadis Imam Muslim ini ya, perawinya, apabila telah datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan yang terkutuk. Ini maksudnya apa? Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ini ketika menjelaskan penjelasan hadis ini beliau mengatakan ada dua keterangan. Yang pertama, ketika datang bulan Ramadan ya, dan saat itu bulan Ramadan ini datang, saat itu pula Allah sudah betul-betul mengistimewakan bulan itu dengan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan juga setan-setan dibelenggu. Maksudnya apa? Dalam rangka untuk betul-betul menyanjung, memuliakan, menghormati, mentakdim, mensucikan bulan Ramadan. Ini pendapat pertama. Yang kedua, pendapat kedua adalah yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka adalah yaitu orang mukmin itu diberi keluasan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, amal ketaatan.
Jadi mereka apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang mereka siap-siap untuk sedekahnya, untuk baca Qur'annya, untuk giat sholat malamnya, untuk banyak zikirnya, untuk banyak taubatnya. Nah, jadi orang mukmin ini ketika datang bulan Ramadan ini, Allah beri kesempatan orang mukmin selapang-lapangnya, selebar-lebarnya untuk melakukan amal ketaatan atau amal soleh. Ini orang mukmin. Kalau orang tidak mukmin ini beda nanti Pak Bu. Kalau orang tidak mukmin ini ketika bulan Ramadan ini datang ini nggak ada pengaruh, nggak ngepek, biasa, hambar, hatinya tuh hambar. Jadi nggak sumringah, nggak seneng, nggak gembira, nggak tentrem, nggak tenang, nggak bahagia. Malah kadang-kadang sumpah. Bulan Ramadan ini kalau bagi orang-orang munafik, orang fasik, orang dolim itu sumpah. Kenapa? Biasanya bisa maksiat, nggak bisa maksiat, nggak bisa leluasa, nggak bisa bebas. Itu Pak Bu ya. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena banyak orang mukmin ini mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sama Allah dimudahkan. Itu subhanallah. Adapun pengertian neraka itu ditutup pintu-pintunya itu maksudnya apa? Orang yang ingin berbuat maksiat itu berpikir 1000 kali. Aduh. Biasanya maksiat di depan orang, ya. Yang tidak puasa, mungkin ketika ada orang puasa dia agak menghormati. Itu pada zaman dulu seperti itu. Yang tidak puasa ngumpet-ngumpet, yang maksiat ngumpet-ngumpet dulu ya. Dalam rangka untuk menghormati yang puasa. Kalau sekarang Pak Bu, bagaimana kondisi akhir zaman ini? Yang maksiat ini biasa nggak kalau bulan Ramadan? Ya, jenengan piyambak nanti melihat, merasakan ketika bulan Ramadan ini apakah mereka itu malu nggak di hadapan orang puasa ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, entah ketika pada siang hari atau malam hari, sama saja. Kalau itu ternyata itu tidak ada pengaruhnya, ya sudah, dekatnya hari kiamat. Kenapa? Karena kita ini hidup di fase yang keempat. Fase yang keempat ini karena Mulkan Jabriyah, dipimpin oleh penguasa yang otoriter, diktator, ya, yang dimana serba bebas, ya, kebebasan. Jadi bukan yang memimpin adalah khalifah atau pemimpin muslim dengan syariatnya, syariat Islam. Kalau dulu tegas, orang nggak puasa makan di tengah jalan dihukum, cambuk, ya, kelihatan, ya, buka warung di situ pas puasa, belum waktunya berbuka atau sahur berbuka apa, di situ dia jualan, ya, waktu-waktu puasa pagi siang, maka langsung ditutup. Kenapa? Dalam rangka untuk menghormati orang yang puasa. Bagaimana Ustadz nanti kalau yang tidak puasa? Ya silahkan. Kalau yang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, itu enggak wajib puasa, silahkan. Tapi jangan sampai secara terang-terangan terbuka. Bisa dia ini sembunyi-sembunyi dalam rumah, boleh. Tapi enggak boleh dia melayani setiap orang makan. Itu beda ya keberkahannya. Makanya kita merasakan kadang-kadang puasa ini kadang kok biasa itu. Kenapa? Ya, karena bisa jadi keberkahannya dicabut oleh Allah disebabkan karena apa? Orang-orang yang melanggar aturan Allah itu diberi kebebasan, tidak dihukum. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah, itu yang dimaksud pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu maksudnya apa? Ini sebagian maksudnya kinayah ya. Kinayah itu dari bahasa kiasan. Bisa jadi setan dari golongan jin itu dibelenggu
betul-betul dibelenggu oleh Allah. Sebaliknya juga bisa jadi setan dimaksudnya adalah nafsu. Ya. Jadi nafsu manusia itu ditahan untuk berbuat maksiat itu. Lah Ustadz, bagaimana kalau seandainya ada orang itu yang puasa tapi kadang juga senang maksiat? Atau di bulan puasa banyak orang maksiat? Nah, bisa jadi ini setan dari golongan manusia. Kalau setan dari golongan jin dibelenggu, tapi kalau setan dari golongan manusia dibelenggu, enggak. Jadi kalau ada orang yang tetap maksiat, ya itu setan dari golongan manusia. Siapa yang mau belenggu? Gak ada yang mau belenggu. Jadi kalau ada orang yang masih senang maksiat di bulan Ramadan, bahkan ngajak temannya untuk tetap maksiat, untuk melanggar aturan Allah, yaitu setan. Setan yang tidak dibelenggu, yang dibelenggu itu jin. Mungkin bisikan-bisikan setannya nggak ada dari golongan jin, tapi bisikan teman-temannya dari golongan manusia tetap terus lanjut. Ngapain puasa? Puasa sih senang maksiat. Nah, itu. Jadi bisikan-bisikan puasa nggarai lapar, puasa nggarai kerja ini berat. Nah itu bisa jadi bisikan dari manusia. Itu ya para jamaah ya. Nah ini bisa adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Silakan. Kita pending. Kita lanjutkan sebentar. Para jamaah, bapak ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah dan juga ibu-ibu, saudara-saudaraku, bahwa keutamaan keberkahan di bulan Ramadan atau kemuliaan di bulan Ramadan adalah apa? Di samping apa yang telah dijanjikan oleh Nabi, keistimewaan, yaitu dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan dihapus tahun-tahun yang telah lalu. Itu keistimewaan, keutamaannya. Dalilnya di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan didasari karena iman ya. Jadi orang berpuasa ini harus benar imannya, benar tauhidnya, benar akidahnya. Ini kadang kita ini heran ya. Saya katakan heran kenapa? Ada orang puasa nggak sholat. Ini sering terjadi di tengah masyarakat kita, Bapak Ibu. Oke? Perhatikan, ini penting sekali. Kalau orang memahami hadis ini, dia nggak akan berani melanggar aturan Allah. Kenapa Rasulullah SAW itu menjelaskan di situ orang berpuasa dasar yang pertama iman, baru kemudian yang kedua ihtisab. Apa ihtisab? Mengharap pahala Allah, ridha Allah. Yang pertama didasari iman. Imannya harus benar, tauhidnya, akidahnya harus benar. Ya sekarang kalau kita lihat ada orang puasa, dia meninggalkan prinsip dasar pokok dalam keimanan, yaitu sholat 5 waktu. Kira-kira bagaimana puasanya? Diterima apa mboten? Atau tidak? Jelas tidak. Jumhur ulama, seluruh ahli sunnah, para ulama ahli sunnah menjelaskan. Saya kutip dari perkataan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Sulaiman Ar-Rahili, ya, Syekh Rabi, dan juga ulama-ulama terkenal. Ahli hadis mengatakan bahwasanya, ini saya ambilkan di dalam pendapat Imam Madhab Imam Ahmad bin Hanbal, sebagian juga Imam Asy-Syafi'i dan sebagian juga Imam Malik. Para ulama madhab sampai ulama sekarang ini bersepakat, wa idza kana shauma fi Ramadan wa lam yusalli fihi wa la yanfa siyamahu. Orang yang dia ini berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia tidak mau menjalankan sholat 5 waktu, maka puasanya tidak bermanfaat. Wala yughni min amali siyam. Amal puasa di bulan Ramadan tidak memberikan faedah.
Bahkan sebagian tegas apa? Yaitu mardud, ditolak. Nggak main-main ini para jamaah. Dasarnya mana? Satu, Al-Quran surat At-Taubah ayat yang 11. Ilal ladzina tabu wa intabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Mereka yang bertobat kepada Allah dari kesyirikan, kekafiran dan kemunafikan, kemudian mereka menjalankan sholat 5 waktu dan membayar zakat harta, itu saudaramu yang seiman. Perhatikan, itu yang saudaramu yang seislam. Buka tafsirnya. Kalau penjenengan baca ayat itu buka tafsirnya biar lebih jelas. Di dalam ayat ini syarat orang muslim, syarat orang mukmin itu harus taubat, sholat, zakat. Puasa nggak masuk dalam ayat ini. Kenapa? Karena puasa ini bukan bagian daripada aslul iman. Itu hanya masuk dalam wajibul iman atau imanul wajib. Ya, orang tidak puasa dosa besar, tapi tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Tapi kalau orang sudah tidak sholat 5 waktu, dia mati tidak bertobat, murtad, keluar dari Islam. Nggak main-main ini masalah hukum. Jadi kalau ada orang berpuasa, Bapak Ibu perhatikan ya, dia ini menganggap cukup puasa, nggak mau sholat, sholatnya ditinggalkan, sholat wajibnya 5 waktu ditinggalkan. Jangan berharap Allah menerima ibadah puasanya. Sampaikan kepada keluarga, bapak, ibu, saudara, mbak, kakak, mas, abang, adik. Mereka yang puasa Ramadan nggak mau sholat 5 waktu, jangan berharap diterima. Kata siapa? Kata Allah. Mana dalilnya? At-Taubah ayat 11. Mana lagi? Hadis Nabi Imam Muslim. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan orang mukmin, orang muslim dengan orang kafir atau orang musyrik adalah meninggalkan sholat. Gak main-main Bapak Ibu ya. Tegas loh ini. Kalau masalah hukum kita tegas, gak ada toleransi lagi. Orang yang sholat gak puasa, muslim tapi dosa besar dia. Ya, sholat tapi gak mau puasa, dosa besar. Kenapa? Orang yang meninggalkan kewajiban Allah di antara kewajiban-kewajiban yang lain, maka dia masuk dosa besar. Dalilnya mana Ustaz? Bisa kita buka di dalam hadis Imam Muslim. Apa Rasulullah SAW bersabda? As-shalawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah war ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahunna idza istunibatil kabair. Di dalam hadis Imam Muslim dikatakan, orang yang menjaga sholat 5 waktunya dengan baik, kemudian dia menjaga sholat Jumat ini dan Jumat berikutnya, dan dia berpuasa bulan tahun ini dan tahun berikutnya, itu dijaga terus, itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa dia selama dosa-dosa besar tidak dikerjakannya. Perhatikan dalam hadis ini, maka di situ Rasulullah menyantumkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini bisa menggugurkan dosa-dosa dia. Kalau dia tidak berpuasa, berarti dia melakukan dosa kabair, apa? Dosa besar. Bukan dosa riddah atau dosa kemurtatan, bukan, tapi dosa besar. Jadi para jamaah, orang yang betul-betul dia berpuasa di bulan Ramadan didasari iman, menjaga sholat 5 waktunya, tidak syirik, tidak melakukan bentuk amal kekafiran, ya, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tahun yang telah lalu hilang, bersih. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika saya membaca di dalam tafsir Imam At-Tabari, dikatakan apa? Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka dia ini dosanya akan hilang sebagaimana bayi yang baru lahir dari ibunya. Kayami waladat ummu, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya, itu dosanya bersih. Ya. Yang terakhir para jamaah, keutamaan keistimewaan Ramadan apa? Doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah. Ustaz, saya berdoa tapi kok nggak dikabulkan?
bisa jadi nggak dikabulkan di dunia, ditahan untuk nanti di akhirat. Ingat ya. Jadi kalau kita berdoa kok tidak langsung dikabulkan, jangan suudzon prasangka buruk kepada Allah. Bisa jadi ditahan, itu nanti untuk oleh-oleh di akhirat kita pulang. Resa Pak Bu, kalau kita nanti pulang ke negeri kita akhirat yang abadi, oleh-oleh nanti akan diberikan semuanya. Apa yang kita minta diberi semuanya oleh Allah, yang ditahan oleh Allah ketika kita masih di dunia. Paham Pak Bu ya? Pulang kita kemana? Akhirat. Bukan di sini loh ya. Nanti kita pulang ke akhirat. Ya. Tempat tinggal kita bukan di dunia, di akhirat. Makanya ketika doa kita tidak langsung dikabulkan, jangan resah, jangan gelisah, jangan putus asa, jangan dongkol. Kadang-kadang doa nggak dikabulkan, sholat nggak dikabulkan, tambah melarat uripe, miskin terus hidupnya, susah cari pekerjaan. Bisa jadi Allah tahan, Allah uji imanmu, kamu tetap sabar, istiqomah, nanti doa-doa kamu itu akan semua diberikan semua yang kamu minta di akhirat, di surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, salah satu laturadu da'watuhum, 3 doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. Pertama, as-shaim hatta yuftir, orang puasa sampai dia buka. Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini di dalam kitab Syarah Imam Muslim katakan, apa kata Imam Nawawi? Orang puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari ketika dia berdoa, saat itu pula terus Allah akan dengarkan dan Allah akan kabulkan, didengar dan dikabulkan oleh Allah. Dicatat. Makanya Bapak Ibu, mulai subuh ya, kita setelah sahur sampai kita berbuka, perbanyak doa, perbanyak doa ya. Banyak istighfar, banyak doa, banyak kita berdoa. Yang kedua adalah al-imamul adil, imam pemimpin yang adil, imam pemimpin yang menjalankan aturan agama hukum Allah, itu yang paling adil. Yang ketiga adalah yaitu al-mazlum, ya, da'watul mazlum, doa orang yang terdolimi. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau penjenengan kita menggolimi saudara kita orang lain, pas dia doa, pintu langit terbuka, pintu langit terbuka. Itu saat-saat di mana pintu langit terbuka adalah apa? Ketika orang terdolimi dia mengangkat kedua tangan, ya Allah, si fulan ini nyakiti kula, ya, melukai hati saya, mengambil barang saya, menuduh saya. Buka pintu langit, didengarkan oleh Allah dan para malaikat, dan semua penghuni langit untuk mengabulkannya dan mengamininya. Hati-hati kalau kita menyakiti, mendolimi orang lain atau tetangga kita, saudara kita, apalagi orang tua kita. Hati-hati itu. Kemudian para jamaah dalam hadis yang lain saya katakan, ya, ini satu tambahan lagi, Rasulullah SAW menjelaskan, inna likulli muslimin da'watun yad'u biha yastajibu lahu. Setiap orang muslim itu ketika dia berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Di mana itu? Fi kulli syahri Ramadan, setiap bulan Ramadan, di mana akan dikabulkan oleh Allah. Maka para jamaah, ketika kita ini puasa, jangan kebanyakan tidur, okay? Boleh tidur, tapi jangan banyak tidur. Ustaz, kan ada dalil yang mengatakan naumu shaim ibadah. Ini hati-hati ya. Nanti kalau kita ada khotib-khotib ya, ataupun istilahnya ustadz-ustadz yang menyampaikan, ya tujuannya menyemangati orang puasa. Orang tidur itu ibadah ketika puasa. Nah, ini hati-hati. Ini bukan hadis. Ini juga bukan perkataan ulama. Ini perkataan Mbah Gogel atau Mbah siapa nanti. Ya, jadi nggak ada dalam riwayat hadis, itu nggak ada. Ya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini diluruskan sama Syekh Albani. Jadi kalau orang tidur itu dianggap itu ibadah, ya buat apa Allah itu menurunkan Al-Quran? Buat apa Allah menurunkan untuk sholat malam, untuk bersedekah, untuk dia berbuat kebaikan di bulan Ramadan? Justru di bulan Ramadan itu perbanyak amal soleh, bukan banyak tidur. Ya, Pak, Bu.
Nah, itu semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga insya Allah bisa menambah pemahaman dan iman kita, sekaligus kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dengan amal-amal kebajikan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.